Alamak Chelsea, Cole Palmer cedera. Chelsea baru-baru ini mengamankan jasa Palmer sebagai rekrutan anyar. The Blues berhasil merekrut pemain sayap tersebut dari Manchester City pada akhir musim panas tahun 2023. Dengan perlahan tapi pasti, Palmer telah mulai mengemban peran penting dalam skuad Chelsea. Ia sudah mulai berintegrasi dengan baik dalam lini serangan The Blues, dan sebelum jeda internasional terakhir, Palmer bahkan berhasil mencetak gol pertamanya bagi Chelsea. Namun sayangnya, Palmer harus absen untuk sementara waktu karena mengalami cedera selama jeda internasional ini. Selama jeda internasional ini, Palmer mendapat kesempatan untuk mewakili timnas Inggris U21. Baru-baru ini, dia tampil sebagai pemain inti dalam pertandingan melawan timnas Serbia U21. Namun, sayangnya, dia harus meninggalkan lapangan dengan cepat saat babak kedua dimulai karena mengalami cedera pada bagian pahanya. Lee Carsley, pelatih timnas Inggris U21, mengonfirmasi bahwa cedera ini tampaknya tidak terlalu serius, tetapi dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan segera menggantikannya. Saat ini, tim medis timnas Inggris akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait cedera sang winger, sehingga belum dapat dipastikan berapa lama dia akan absen. Chelsea, di sisi lain, berharap bahwa cedera yang dialami Palmer tidak terlalu parah. Pasalnya, setelah jeda internasional berakhir, Chelsea akan menghadapi jadwal yang padat, dimulai dengan pertandingan melawan Arsenal pada Sabtu mendatang. Levi Colwill bahagia lakoni debut untuk timnas Inggris. Pemain berusia 20 tahun ini tampil sepanjang pertandingan ketika Inggris berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 di Wembley. Ini merupakan langkah positif bagi pemain Chelsea ini setelah meraih kemenangan di Euro U21 musim panas lalu. Levi Colwill, yang menghabiskan musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Brighton and Hove Albion, telah menjadi starter dalam 8 pertandingan The Blues di Premier League musim ini. Meskipun dia menerima panggilan senior pertamanya dari Gareth Southgate bulan lalu, dia masih menantikan untuk membuat debutnya. Ini sangat luar biasa, kata Colwill dalam wawancara dengan beIN Sport setelah pertandingan melawan Australia. Kemenangan dan mempertahankan gawang bersih adalah cara terbaik untuk memulai debut, dan kami berharap dapat terus membangun performa baik secara tim maupun individu saat menghadapi Italia dan seterusnya. Setelah mengalami perkembangan baik di level klub dan tim nasional sebagai seorang bek tengah, Colwill dipasang sebagai pemain starter di sisi kiri pertahanan ketika menghadapi Australia. Ia juga telah bermain di posisi tersebut untuk Chelsea dalam beberapa pekan terakhir. Dalam wawancaranya, Colwill menyatakan, tentu saja, itu adalah peran yang berbeda. Namun, saya sudah terbiasa bermain di sana untuk klub saya dan saya menikmatinya. Jika itu memberi saya kesempatan untuk menjadi starter dan bermain, saya siap menerimanya. Gareth Southgate melakukan 10 perubahan dalam pertandingan melawan Australia, memberikan peluang kepada pemain cadangan dan talenta muda. Colwill menambahkan, kami hanya memiliki beberapa hari untuk berlatih sebelum pertandingan ini, dan kami bertemu pada hari Senin. Kami telah bekerja keras, dan meskipun waktu terbatas untuk mengenal rekan setim, saya merasa kami berhasil tampil dengan performa yang patut dibanggakan. Kami hanya perlu terus membangun dari sini. Reece James siap kembali, Malo Gusto kibarkan bendera perang. Malo Gusto merasa senang dengan pengalamannya di tim utama selama musim debutnya di Stamford Bridge. Namun, pengalamannya baru-baru ini terganggu oleh suspensi akibat kartu merah setelah Reece James mengalami cedera berkepanjangan yang berlanjut hingga musim baru. Setelah jeda internasional, keduanya, yang berperan sebagai bek kanan, akan kembali terlibat dalam apa yang dijelaskan oleh Gusto sebagai persaingan yang sangat kompetitif. Mereka saling berbagi tips dan saran untuk meningkatkan permainan mereka. Gusto menjelaskan, kami memberikan banyak saran satu sama lain, dia mencoba membantu saya dan saya mencoba memberinya bantuan sebaik mungkin. Namun, ketika kami berada di lapangan itu adalah persaingan, dan dia sangat paham akan hal itu. Kami tidak saling membantu dan hanya pemain terbaik yang akan tampil di lapangan. Gusto mencari inspirasi dari pemain lain di Chelsea khususnya Thiago Silva, yang dianggapnya sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Gusto mengungkapkan, dia selalu tampil di level tertinggi dan sangat fokus pada permainannya.
Melihat bagaimana dia selalu memberikan segalanya sangat menginspirasi saya. Didier Deschamps memilih untuk memasukkan Gusto dalam skuad Prancis sebagai pengganti Jules Koundé yang cedera menjelang pertandingan melawan Belanda dan Skotlandia. Sang pelatih memberikan pujian kepada Gusto sambil menjelaskan area di mana ia bisa terus berkembang. Deschamps menjelaskan, di Chelsea, persaingannya sangat ketat, bahkan dengan cedera yang menimpa pemain inti seperti James. Gusto memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut dalam beberapa bulan ke depan, terutama dalam aspek pertahanan. Mauricio Pochettino sebut kebangkitan Chelsea sudah terlihat. Dalam 2 pertandingan terakhir, Chelsea berhasil mencetak 6 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Saat ini, The Blues berada di peringkat ke-11 dengan 11 poin. Mauricio Pochettino, manajer Chelsea, merasa bersyukur atas kebangkitan dan tren positif ini. Ia menganggap bahwa kesabaran timnya dan seluruh staf di Stamford Bridge telah membuahkan hasil yang diharapkan setelah bekerja selama 4,5 bulan di Chelsea. Pochettino juga menekankan bahwa meskipun banyak pekerjaan telah dilakukan dalam upaya membangun hubungan dengan para pemain, ia yakin masih banyak hal yang akan dihasilkan oleh tim seiring berjalannya musim. Kebangkitan dalam 2 pertandingan terakhir dijadikan motivasi untuk pertandingan selanjutnya. Menurut Pochettino, yang terpenting adalah membangun tim, terutama mengingat skuad yang masih muda dan perlu waktu untuk saling mengenal. Ia percaya bahwa dengan waktu dan latihan, tim akan mampu memberikan yang dibutuhkan, dan itulah sebabnya ia meyakini bahwa ini hanya masalah waktu, tanpa keraguan. Chelsea menghadapi situasi sulit di awal musim ini. Mereka gagal meraih kemenangan dalam 2 pertandingan awal dan mengalami kekalahan di 2 pertandingan kandang oleh Nottingham dan Aston Villa. Selain itu, cedera banyak pemain kunci sejak awal musim, terutama Christopher Nkunku yang bahkan belum membuat penampilan debutnya di Chelsea musim ini. Menurut Pochettino, penting untuk bersikap tenang dalam menilai pemain dan tim. Dia meyakini bahwa perkembangan terus berlangsung, dan hasil positif akan datang. Meskipun ada pasang surut, mereka merasakan progres, dan pada akhirnya, kesuksesan akan mereka raih bersama. Pochettino juga menyoroti kebutuhan pemain muda akan energi, kerja keras, dukungan, dan pendengaran. Mereka harus membangun rasa percaya diri dan kenyamanan. Untuk mencapai hal tersebut, saling mengenal satu sama lain dan menghabiskan waktu bersama sangat penting, dan Pochettino menganggap ini sebagai tugas besar untuk seluruh staf pelatih, namun, mereka menjalani tugas tersebut dengan senang hati. Saat ini, Chelsea dan seluruh klub sedang beristirahat karena jeda internasional bulan Oktober 2023. Selanjutnya, Chelsea akan menghadapi Arsenal dalam pertandingan pada Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023. Mauricio Pochettino menyatakan kekhawatiran terkait banyak pemain yang mengalami cedera, terutama pemain kunci yang tidak dapat ikut dalam pertandingan dan latihan bersama tim. Pochettino menjelaskan bahwa kehilangan pemain seperti ini memiliki dampak besar. Seperti yang dialami oleh klub seperti Manchester City yang merasa terpengaruh ketika kehilangan pemain seperti Rodri dan De Bruyne. Bagi Chelsea, kehilangan pemain-pemain kunci ini merupakan hambatan dalam upaya mengembangkan tim dengan lebih cepat. Namun, dia tetap optimis bahwa setelah pemain-pemain pulih, Chelsea akan siap untuk bersaing dalam kompetisi besar. Bahkan dalam situasi saat ini, Pochettino menekankan pentingnya keyakinan bahwa Chelsea tetap dapat bersaing dalam level tinggi, terlepas dari tantangan yang dihadapi.